area-area yang sering mobile itulah yang akan lebih cenderung terjadi cedera. Contohnya di cervical, cervicotorakal, kemudian lumbosakral itu paling sering terjadi. Namun kita akan membahas juga mengenai cedera pada area sakral, di mana bentuk dari kurva dari cervical seperti ini, lordotik ya, kemudian mulai torakal kipotik, dan dari torakal ke lumbal itu sudah mulai lordotik kembali, dan di sakrum bentuknya sudah fix kipotik seperti ini dia. Kemudian ini lanjut lagi dari anatomi dari cervical. Cervical ada C1 sampai C7. Dari C1 dan C2 ini memiliki bentuk yang khas. Kemudian dari C3 dan C7 ini memang bentuknya kira-kira sama, sehingga mereka dikelompokkan menjadi subaksial cervical namanya. Kalau C1 namanya atlas, kalau C2 aksis. C2 ini memiliki yang khas, dia bentuknya ada tonjolan ke atas seperti dens, yang nanti akan berfungsi sebagai sendi untuk berotasi di sana dengan atlas. Kemudian ini atlas, memang atlas juga bentuknya khas, di mana rongga untuk kanal spinalisnya lebih besar dibandingkan cervical yang lain. Pedikelnya paling kecil, lateral mesh-nya juga ada occipital condyle di sana, kemudian labinanya seperti ini. Nanti akses ini akan masuk ke rongga di atlas, sehingga bisa terjadi gerakan rotasi. Seperti ini posisinya. Kemudian atlas dan aksis ini sebenarnya yang memegang peran adalah ligamen, karena dengan adanya ligamen itulah yang memperkuat posisi dari atlas, occipital, dan aksis. Dimana ada ligamen yang penting, yaitu ada ligamen apikal, ligamen atlanto-occipital anterior, kemudian ligamen alar, kemudian salah satu bagian bisa kita lihat di sini transverse ligamen yang merupakan bagian dari ligamen cruciatus. Ini kalau kita lihat dari superior seperti ini bentuknya. Jadi ada alar ligamen, ada alar ligamen transverse atlas. Jadi ini kalau ini cedera nanti akan menyebabkan beberapa patologi. Nanti kita akan bahas sama. Nah, ini ada tectorial membran. Jadi tectorial membrannya merupakan terusan dari ligamen posterior longitudinal. Jadi dia ketika dia mencapai superior, di bagian C1 dia akan berubah menjadi membran tektorial, padahal sebenarnya barangnya sama, tapi namanya berubah. Kemudian kalau di dalamnya ini kita buka lagi ligamennya, maka ada ligamen yang bernama ligamen cruciatus, di mana terdiri dari superior longitudinal band, inferior longitudinal band, kemudian ada transverse ligament of atlas. Ini yang memang paling sering cedera, sehingga menyebabkan ketidakstabilan pada upper cervical. Kemudian ada ligamen alar kiri dan kanan. Untuk anatomi dari sarafnya, jadi yang perlu ditunjukkan di sini bahwa saraf perifernya itu letaknya di atas dari korpus vertebra yang bersangkutan, sehingga ini ada sedikit anomali di sini. Ini cervicalnya ada 7, tetapi saraf cervicalnya itu ada 8. Ya, ini mungkin entah bagaimana mungkin sampai bisa seperti ini. Jadi korpus vertebranya itu ada C1 sampai C7, namun saraf spinalisnya itu ada C1 sampai C8, sehingga perlu diperhatikan di sini. Kemudian medulla spinalis itu sampai kira-kira L1 L2, berakhir di konus medularis, dan nanti berubah menjadi cauda equina. Dan kita perlu tahu juga mengenai dermatom dari manusia itu sendiri, karena itu untuk keperluan pemeriksaan fisik, dimana kalau di buku dikatakan untuk menghafalnya sebenarnya yang perlu dihafal adalah C6 itu jempol, C7 jari tengah, kemudian C8 itu kelingking, lalu di mama itu T4, di pusar T10, di jempol kaki L4, jari tengah kaki L5, dan kelingking kaki itu S1. Sebenarnya itu yang perlu dihafal,
sehingga nanti itu bisa disesuaikan. Kalau misalnya yang ini L4 berarti di sini L3. Jadi ada memang dikatakan trik-trik untuk menghafal letak dermatom karena memang ada posisi-posisi khusus untuk mengecek. Jadi tidak semua kita akan cek seperti itu karena ada beberapa lokasi dari kulit yang merupakan perwakilan dari suatu dermatom seperti itu. Kemudian kalau dari spinal injury sendiri tentu ada namanya biomekanika trauma spinal. Jadi di sini yang bisa beberapa mekanisme yang bisa menyebabkan cedera yang antara lain fleksi distraksi. Ya, contohnya ada seat belt injury seperti itu misalnya. Kemudian ada distraction injury, distraction extension, ekstensi injury, ada ekstensi kompresi, kompresi yang menyebabkan burst fracture, kemudian fleksi kompresi yang menyebabkan fraktur kompresi, dan flexion injury. Nanti kita akan bahas satu demi satu. Fisiologi sendiri, ketika ada cedera pada spinal, tentu sama seperti di kepala, ada namanya cedera primer. Nah, itu akan menyebabkan kontusio, kemudian robekan, suatu kompresi, laserasi, atau regangan di sana di spinal cord-nya. Contohnya pada pasien yang misalnya di MS tadi yang habis operasi, cedera primernya merupakan kontusionya yang di spinal cord. Dari tulangnya sih tidak ada kelainan, tapi pada medula spinalisnya terdapat kontusio pada spinal cord-nya. Itu merupakan cedera primer. Nah, dari cedera primer ini bisa menyebabkan adanya cedera sekunder apabila kita tidak menangani beberapa faktor-faktor ini seperti vasospasme, eksitotoksisitas, disfungsi mitokondrial, peroksidasi lipid, inflamasi, degenerasi akson, influx dari kalsium dan natrium. Jadi apabila kita tidak mengontrol semua ini, yang mana ini merupakan hampir semua merupakan suatu proses inflamasi, itu akan terjadi cedera sekunder yang akan memperluas area dari cedera primer. Jadi terkadang pasien itu mungkin datang dengan SCI Asia C, kemudian tiba-tiba beberapa hari kemudian turun menjadi Asia B. Nah, itu karena memang ada cedera sekunder. Nah, terus cedera-cedera sekunder ini akan menyebabkan suatu nekrosis sel dan apoptosis, hilangnya oligodendrosit dan mielin, degenerasi aksonal, scar glial, formasi dari kis, dan penghambatan dari penumpukan matriks ekstraselular. Jadi itu juga menghambat terjadinya regenerasi dari sel-sel di sana sehingga memperlambat proses penyembuhan. Kemudian pada SCI itu ada beberapa fase, yaitu fase intermediate di mana kurang dari 2 jam. Di sana memang merupakan fase awal sehingga terjadi pendarahan pada gray matter, iskemia, aktivasi dari mikroglia atau makrofagnya CNS mikroglia itu, kemudian pelepasan dari faktor proinflamasi seperti interleukin 1B, TNF alpha, interleukin 6 dan lain. Ada fase akut awal juga kurang dari 48 jam, mulai terjadi edema, mulai terjadi lipid peroksidasi, kemudian blood-brain barrier mulai melebar, sehingga pada fase ini edemnya tuh sangat keras di daerah spinal cord yang mengalami injury. Ada fase subakut kurang dari 2 minggu, kemudian sana sudah mulai ada infiltrasi makrofag, pembuatan dari scar astrogliar, perbaikan dari BB dan resolusi dari edema. Jadi di antara periode 48 jam hingga 14 hari itu merupakan fase yang sangat berbahaya karena di sana mulai gila-gilaan inflamasinya. Kalau di buku ini memang paling gila-gilaan karena setelah 14 hari itu sudah mulai hilang bengkak di rambutnya. Mungkin setelah 14 hari kalau memang sudah kadung lewat golden time-nya itu, bisa kita lakukan tindakan pada pasien setelah 14 hari. Mungkin karena ini alasan karena memang inflamasi di antara periode 48 jam dan 14 hari itu sangat hebat di sana. Bisa terjadi cytokine storm bisa. Lalu ada fase kurang dari 6 bulan, fase intermediate, mulai terbentuk scar pada glial, kemudian terjadi stabilisasi pada lesi, dan ada fase kronik.
Halo? Oh ya. Jadi untuk fisiologi terjadinya kematian sel itu sendiri ada dua faktor, ada faktor intrisi dan faktor ekstrinsi. Kalau intrisi ya dari dalam selnya itu sendiri ada kerusakan DNA sehingga pada akhirnya dibentuk kaspase 9, di mana kaspase 9 ini akan menyebabkan prokaspase 3 menjadi kaspase 3, kaspase 6, 7, dan akhirnya kematian sel. Kalau karena faktor luar adanya TNF alfa dan fas 3 ini berkaitan dengan dead reseptor sehingga terbentuk kaspase 8. Kaspase 8 juga bisa merubah prokaspase 3 menjadi kaspase 3 yang akhirnya akan menyebabkan kematian sel. Jadi inilah mekanisme terjadinya kematian sel ketika jadi spinal cord injury. Kemudian tentu kita perlu membedakan kalau misalnya pasien dengan SCI Asia A misalnya datang dengan hipotensi ke UGD, tentu kita harus membedakan ini sebenarnya shock neurogenik apa shock spinal. Tentu keduanya ini merupakan suatu entitas yang berbeda, di mana shock neurogenik itu secara per definisi merupakan hilangnya fungsi dari traktus simpatik yang turun ke bawah. Jadi traktus simpatik itu dimulai dari thoracolumbar. Jadi apabila terjadi trauma pada area cervical, itu biasanya akan terjadi kehilangan impuls di jarak simpatik juga ke bawah, sehingga apabila jarak simpatik terkena atau rusak, maka dapat terjadi hipotensi, ya karena terjadi pelebaran dari pembuluh darah, kemudian terjadi bradikardi karena pengaruh simpatis ke jantung juga tidak ada. Kemudian kakinya itu dia tidak harus flaksit, dia bisa variabel, artinya tidak tidak terpotong semua impulsnya, tapi bisa mungkin tidak flaksit. Ini terjadi, hipotensinya terjadi atau shocknya terjadi karena darah terkumpul di organ-organ karena mengalami terjadi hilangnya efek dari simpatis terhadap pembuluh darah dan jantung gitu, sehingga terjadilah hipotensi atau gangguan hemodinamik. Nah, sedangkan kalau pasien dengan shock spinal itu adalah karena dasarnya adalah terjadinya kelemahan flaksit total pada ekstremitas, sehingga dengan adanya flaksit seperti itu, fungsi pompa dari otot untuk memompa darah ke atas itu tidak ada, sehingga darah itu terkumpul di ekstremitas yang namanya venous pooling, sehingga pembuluh darah di vena di ekstremitas menjadi lebih lebar karena tidak ada otot-otot yang diperlukan untuk memompa darah itu ke jantung kembali, sehingga terjadilah hipotensi dan bradikardi. Sebenarnya tidak terlalu sering terjadi bradikardi pada shock spinal, lebih sering pada shock neurogenik. Kemudian ekstremitasnya flaksit juga. Kemudian cara yang kedua membedakan, kalau seandainya shock neurogenik, ya mesti pengaruh-pengaruh otonom dari simpatik yang lain juga akan hilang. Contohnya seperti produksi keringat, kemudian hangat apa tidak, seperti itu. Piloerektornya gimana? Jadi apabila piloerektor tidak ada, kemudian hangat pasiennya, produksi keringat tidak ada, disertai shock, itu shock neurogenik. Kalau shock spinal tidak seperti itu, karena proses terjadinya shock pada shock spinal adalah karena venous pooling, artinya darah itu berkumpul di vena-vena di ekstremitas yang tidak bisa kembali karena tidak terjadinya kontraksi pada untuk fisiologi dari shock neurogenik sendiri. Apabila terjadi injury pada level cervical, maka pengaruh dari simpatis ke jantung dan ke pembuluh darah akan hilang, sehingga lebih dominan adalah pengaruh dari parasimpatis, di mana parasimpatis itu pengaruhnya adalah menurunkan heart rate, kemudian melebarkan pembuluh darah, kalibernya pembuluh darah melebar sehingga vascular resistance berkurang, kemudian cardiac output menurun juga, sehingga hasil akhirnya adalah terjadinya hipotensi saat kita mengukur tekanan darah. Kemudian bagaimana kita tahu pasien itu mengalami cedera spine atau tidak? Ada namanya Canadian chest spine rule dan juga nexus.
itu usianya lebih dari usianya lebih dari 65 tahun. Mekanisme cederanya itu termasuk dalam kategori dangerous mechanism, adanya jatuh dari ketinggian lebih dari 3 kaki atau lima tangga. Ada axial load pada kepala, contohnya pada pasien-pasien dengan diving yang kepalanya langsung terbentur ke bawah. Terjadinya kecelakaan lalu lintas pada kecepatan yang tinggi lebih dari 100 km per jam, atau adanya rollover atau ejection. Kemudian atau ejection ini adalah terlempar, dan kemudian kecelakaan yang melibatkan kendaraan rekreasional. Kalau tidak ada, kita harus melihat apakah kira-kira ada faktor-faktor yang berisiko rendah yang kira-kira mungkin bisa kita suruh pasien untuk menggerakkan kepalanya dengan baik. Seperti ini contohnya pada kecelakaan dengan kecelakaan lalu lintas yang simpel, sederhana, mungkin tidak terlalu keras. Kemudian pasien itu bisa duduk saat dia berada di UGD, kemudian bisa bergerak saat dia berada di UGD, artinya dia bisa duduk, bisa ngomong dengan teman-temannya di UGD. Kemudian nyeri leher yang mungkin tidak saat datang tuh dia tidak nyeri leher, tapi setelah beberapa saat mungkin nyeri leher atau delay nyeri lehernya. Kemudian tidak adanya nyeri tekan pada midline, pada cervical. Nah, kalau itu semua ada, kita suruh pasiennya untuk menggerakkan kepala 45 derajat ke kiri kanan. Kalau dia bisa, berarti tidak perlu dilakukan pemeriksaan radiografi. Kalau tidak, salah satu ini aja perlu dilakukan radiografi. Nah, itu Canadian C-spine rule. Kalau Nexus itu lebih simpel dia. Jadi kalau kita menemukan adanya nyeri tekan pada midline leher pada bagian posterior, atau adanya bukti-bukti intoksikasi, mungkin dari bau dari pasien, mungkin bau alkohol, kemudian kesadaran pasien normal, kemudian adanya defisit neurologis vokal, adanya cedera yang distracting, mungkin pasiennya itu cedera pada femur, sehingga cedera di femurnya itulah yang lebih dia rasakan dibandingkan cedera di leher. Nah, kalau dia ada dari kelima ini, ya kita harus melakukan foto pada cervical untuk mengeksekusi adanya cedera cervical. Kalau tidak perlu dilakukan radiografi. Kemudian bagaimana kita melepas collar brace pada pasien, juga ada kriterianya. Kalau usia dari 65 tahun, adanya nyeri pada bagian belakang leher, fisik neurologis, adanya injury yang distracting, CCS kurang dari 15, intoksikasi. Jadi kalau ada dari di atas ini, itu kita harus pemeriksaan CT atau mungkin foto polos. Nah, kalau misalnya terdeteksi adanya injury, mungkin bisa dilakukan dengan MRI. Kalau tidak terdapat injury yang terdeteksi dari foto CT pada pasien dengan kesadaran yang baik dan fungsi neurologis yang baik, itu bisa dilakukan. Itu kita perlu lihat apakah ada nyeri tekan pada cervical atau tidak. Jadi kalau ada nyeri tekan, kita perlu melanjutkan pemasangan collar brace. Kemudian kita perlu melakukan MRI untuk clearance dari kelainan cervical. Kemudian apakah kita cek juga apakah ada nyeri tekan pada thoracal dan lumbar, sehingga kita bisa lanjutkan dengan pemeriksaan MRI untuk lanjutnya. Kalau pasien dengan kesadaran yang menurun, kemudian dari CT atau dari foto polos tidak kita temukan adanya kelainan, tapi dia menggerakkan keempat ekstremitasnya, itu sebenarnya kita bisa melepaskan collar neck-nya. Jadi itu ada literatur yang mengatakan seperti itu. Jadi kita kalau
temukan pasien, kita sudah CT, sudah foto polo servikal, tidak kita temukan kelainan, namun dan dia bisa menggerakkan keempat ekstremitasnya, kita masih bisa untuk melepaskan neck collarnya. Nanti kita bisa clearance untuk melepaskan neck collarnya. Nah, ini Asia ya, suatu kriteria untuk menilai berapa beratnya cedera pada spine. Jadi yang dinilai di sini adalah motorik pada bagian ekstremitas atas, ada C5 sampai T1. Ini fungsi dari plexus brachialis. C5 itu flexor pada elbow, C6 extensor wrist, C7 extensor elbow, C8 finger flexor, dan T1 abductor jari-jari. Jadi pada kedua sisi diperiksa. Untuk di ekstremitas kakinya, kalau hip flexor itu L2, knee extensor L3, ankle dorsiflexor L4, kemudian long toe extensor L5, ankle plantar flexor L1. Kemudian sensorik yang perlu dicek adalah light touch dan pinprick. Jadi untuk menggrading ada MMC score 0 sampai 5 untuk motoriknya, untuk sensorik ada 0, artinya tidak bisa dia merasakan. 1 itu terganggu, artinya menurun fungsinya, dan 2 itu normal. Kemudian kita perlu menentukan juga level injury dari sensorisnya berapa, setelah kita periksa level injury dari motoriknya berapa, dan berdasarkan level injury dari motorik dan sensori bisa kita simpulkan level injury neurologisnya atau NLI-nya. Kemudian setelah itu untuk menentukan complete atau incomplete, walaupun dia mungkin motoriknya 0, sensorik tidak ada, tetapi kalau masih terjadi yang namanya sacral sparring, bisa. Sacral sparring itu tulisannya kecil, mungkin nanti teman-teman bisa cari di internet untuk form untuk Asia-nya ini. Kalau dia cederanya komplit tanpa adanya sacral sparring itu seperti ini, adanya voluntary anal contraction, adanya sensori pada S4, S5, kemudian deep anal pressure. Nah, kalau ini semua tidak ada, disertai dengan motorik 0, sensori tidak ada, itu namanya SC komplit. Tapi kalau ada sacral sparring, bukan SC Asia A, tapi SC Asia B dia, karena masih ada sacral sparring. Jadi yang membedakan Asia A sama Asia B itu dari pemeriksaan sacral sparring sendiri. Untuk bulbo cavernosus reflex sendiri memang dikatakan bisa merupakan pertanda dari sacral sparring, namun lebih ke penanda dari shock spinal. Jadi kalau BCR-nya tuh kita periksa negatif, kemungkinan spinal dari SCI Asia A. Coba yang lain perhatikan ini ya. Coba semuanya perhatikan yang Eka jelaskan itu ya. Membedakan Asia A dan Asia B. Supaya nanti tetap aja salah. Diulang lagi Kak. Kalau tersisa sacral sparring berarti B meskipun motoriknya 0 ya. Ada yang nggak ada yang? Nah, jadi yang pertama kita lakukan adalah menentukan level motorik terlebih dahulu, kemudian menentukan level neurologis, dan menentukan level NLI-nya, motorik, sensorik, dan NLI-nya. Kemudian setelah kita tentukan levelnya, kita tentukan ini sebenarnya complete spinal injury atau incomplete. Nah, cara membedakannya adalah dengan melihat sacral sparring. Nah, sacral sparring itu apa? Ini di step 4 ini bisa dilihat di sini, mungkin teman-teman lihat di yang terbesar. Di step 4 tuh melihat sacral sparring ada atau tidak. Apakah ada kontraksi pada anal secara voluntar? Jadi kita suruh pasiennya untuk mengkontraksikan anusnya. Kalau tidak ada, lanjut lagi. Apakah tekan enggak? Kemudian saat kita melakukan VT, kita tekan analnya itu, apakah dia merasakan atau tidak. Kalau dia masih merasakan agak sedikit-sedikit ketika kita memasukkan sacral sparringnya. Jadi ini ada tiga yang harus dinilai ketika kita melakukan pemeriksaan sacral sparring. Yang pertama, kontraksi pada anal secara volunter, sensoris pada S4, S5, dan tekanan pada deep anal. Kalau semua ini tidak ada, disertai dengan motorik 0 dan sensori hilang, itu SCI Asia A, komplit ya, komplit injury.
Kalau dia motoriknya 0, sensorik juga mungkin tidak ada, namun sakral sparring masih ada, itu termasuk SCI Asia B, dia masih incomplete ya, complete injury. Tapi biasanya pada SCI Asia B sensoriknya masih bagus ya, walaupun mungkin sudah terganggu. Kemudian SCI Asia C itu motor incomplete namanya, jadi beberapa fungsi motor itu mungkin pada sakral itu dan mengalami masih berfungsi dengan baik. Kemudian beberapa key muscle itu masih berada MMT skornya di atas lebih dari 3. Kemudian yang SCAD lebih bagus lagi, dia motor incomplete. Beberapa key muscle yang di bawah neurologic level injury itu masih berada di atas level 3 di MMT-nya. Kemudian SC Asia itu merupakan SC yang normal, tidak terjadi defisit neurologis pada sensorik maupun pada motoriknya. Dan teman-teman bisa download lagi untuk POM Asia ini. Agak sulit hafal otot-otot yang harus diperiksa, seperti ini. C5, C6 bicara penting. Jadi ada 5 myotom yang harus dicek pada S12 atas, dan di bawah juga ada 5 untuk menentukan level of injury untuk motorik ini. Kemudian ada namanya incomplete SCI syndrome. Jadi kalau complete ya tidak perlu kita bahas lagi, artinya sudah hilang fungsi motor dan sensorik. Yang perlu dibahas adalah incomplete SCI syndrome. Di sini ada Brown-Sequard syndrome. Itu bisa dibilang spinal cord hemisection. Jadi satu belah dari spinal cord itu mengalami kegagalan fungsi, sehingga presentasi klinisnya adalah paralisis motorik pada lesi ipsilateral. Jadi apabila ini sebelah kirinya mengalami Brown-Sequard syndrome, sehingga yang di sebelah kiri itu mengalami paralisis motorik karena traktus kortikospinal di sana. Kemudian sisi kiri dari kolumna posterior juga mengalami disfungsi, di mana untuk proprioseptif dan raba halus terganggu. Kemudian untuk kontralateral, karena traktus spinothalamikus lateralis itu sebelum dia naik ke atas itu dia akan menyelang terlebih dahulu, jadi dia masuk dari dorsal dari medula spinalis kemudian menyelang ke depan, sehingga dia apabila di sini terjadi kerusakan di sebelah kiri, maka yang terganggu adalah sensasi nyeri dan suhu pada yang di sebelah kanan. Seperti itu. Apabila gangguan di sebelah kiri, maka traktus spinothalamikus lateral atau fungsi sensoris suhu dan nyeri yang di sebelah kanan itu akan terganggu. Paralisis motornya di sebelah sisi ipsilateral, fungsi kolumna posterior di sisi ipsilateral, karena traktus kortikospinal itu kan menyilangnya di dekusasio. Ketika sudah di spinal cord, dia langsung keluar ke anterior dari spinal cord, tidak menyelang lagi, seperti itu. Kemudian untuk sindrom yang kedua ini ada central cord syndrome. Ini paling sering pada pasien-pasien yang sudah mengalami degenerative disease pada spine, kemudian terjadi hyperextension injury, kemudian terjadilah central cord syndrome. Ini prognosisnya dikatakan paling bagus di antara sindrom-sindrom yang lain. Ini dikarenakan karena pada bagian tengah ini merupakan area yang merupakan watershed zone, sehingga dia lebih susceptible terjadinya edema pada hari kedua sampai hari ke minggu kedua. Jadi hari kedua hingga minggu kedua itu kan memang fase edema. Jadi ketika itu dia akan terjadi edema dan central cord syndrome itu kan terjadi. Nah, kenapa dia ekstremitas atasnya saja yang mengalami kelemahan, sedangkan bawahnya tidak? Karena memang secara somatotopik, traktus kortikospinal lateralis itu memang bagian servikal itu berada di medial, bagian kakinya berada di lebih ke lateral, sehingga apabila terjadi central cord syndrome, bagian servikal itu atau bagian atas itu, dari sebelah kialesnya itu, impuls ke proses berikutnya akan lebih kena dibandingkan yang ke arah kaki, sehingga terjadilah presentasi klinis seperti ini, adanya kelemahan pada kaki yang lebih berat dibandingkan kelemahan pada tangan yang lebih berat dibandingkan pada kaki. Kemudian untuk sensoris, dapat terjadi kerusakan yang bervariasi, memang kan mungkin terkena spinothalamikus lateralis, kemudian spinothalamikus anterior, sehingga dapat terjadi gangguan sensoris yang bervariasi. Kemudian untuk temuan untuk neuropatik bisa terjadi disfungsi dari
sphincter ani atau disfungsi dari bladder. Tapi yang merupakan ciri khas adalah motorik di atas lebih lemah dibandingkan motorik di bawah, itu kunci central cord syndrome. Kemudian ada anterior cord syndrome, itu biasanya karena iskemia, karena terjepitnya arteri spinal anterior, sehingga karena di sini ada tractus spinatus lateralis, tractus corticospinal lateralis, sehingga bisa terjadi paraplegia atau quadriplegia kalau letaknya lebih tinggi, hilangnya sensasi nyeri atau temperatur. Kemudiannya karena memang cuma di anterior, bagian posterior yang merupakan kolumna dorsalis, yang merupakan perasa untuk deep pressure, perasa untuk proprioceptif dan diskriminasi dua titik itu aman. Jadi kita periksa itu dia tidak terjadi masalah, cuma terjadi gangguan pada sensasi suhu dan nyeri dan terjadinya gangguan pada motorik. Kemudian ada posterior cord syndrome, ini lebih jarang lagi dia ini karena cuma di belakang saya, cuma di kolumna posterior saja yang mengalami lesi, ya cuma unitus dan gracilisnya saja yang mengalami. Jadi pasti proprioceptifnya akan terganggu di sini dan sentuh ringan. Sedangkan untuk nyeri suhu, motorik itu tidak akan bermasalah. Nah, tadi itu secara klinis dari sindromnya. Nah, sekarang kita membahas mengenai morfologinya. Jadi kita harus tahu level injury dari suatu spinal cord injury, levelnya berapa, apakah dia incomplete, kalau incomplete sindromnya apa. Kemudian kita harus tahu apa morfologinya. Nah, terkadang memang ada pasien yang tadi dioperasi, memang morfologi dari tulangnya tidak kelihatan, lebih ke arah soft tissue-nya dan spinal cord-nya yang mengalami cedera. Kalau ini tulangnya patah seperti ini atau terdislokasi sehingga jelas sekali pada situ. Untuk OC1 injury, occipital cervical occipital atlas injury, itu ada occipital antral dislocation atau atlanto-occipital dislocation, injury pada transverse ligamen, fracture pada condylus occipital, Jefferson, dislokasi di atlanto-aksial. Jadi kita akan bahas itu. Untuk atlanto-occipital dislocation itu merupakan gangguan atau disruption dari ligamen di antara occiput dan upper cervical spine. Jadi yang terganggu itu sebenarnya adalah ligamen intrinsik, di mana ligamen intrinsik itu terdiri dari membran pectoral yang merupakan terusan dari posterior longitudinal ligamen. Ada ligamentus cruciatus yang bentuknya seperti cruciate, ada superior, inferior, dan ligamentus transversus. Ada ligamen odontoid dan ada membrano atlanto-occipital anterior. Apabila ligamen intrinsik ini terganggu, maka dapat terjadi dislokasi atlanto-occipital. Ada juga ligamen ekstrinsik namun tidak berperan besar dalam dislokasi occipital. Jadi yang perlu diperhatikan itu ini semua, ligamen intrinsik. Kemudian cara untuk mendiagnosis dislokasi atlanto-occipital, ada namanya power ratio, mungkin ini yang sering kita gunakan. Jadi kita mengukur perbandingan AB per CD. Jadi AB ini merupakan garis di antara lasion dengan posterior dari atlas arch. Kemudian untuk CD ini merupakan garis opistion dengan anterior atlas arch. Jadi AB per CD dibandingkan rasionya lebih dari 1, itu merupakan sudah terdiagnosis dengan atlanto-occipital dislocation. Kalau metode Hollis itu kita mengukur displacement dari basion hingga ke puncak dens. Kemudian lebih dari 1 cm itu merupakan abnormal juga dislokasi atlanto-occipital. Nah ini kalau power ratio ini kalau di bawah 0,9 itu dikatakan normal. Kemudian kalau 0,9 dan 1 itu merupakan gray zone, jadi agak sedikit abu-abu dia. Apakah nggak pernah tahu dia pasti masih abu-abu. Kalau lebih dari 1 sudah pasti AOD. Ada cara lain juga mengukur X-lines namanya. Jadi kita membuat garis dari opistion ke posterior inferior dari lamina C2. Kalau misalnya dia mengenai atau mengalami interseksi dengan dens, itu masih normal. Kalau tidak, berarti sudah gangguan. Jadi ada juga seperti itu. Ada yang membuat garisnya dari opistion ke posterior inferior dari dens. Kalau sudah bersentuhan dengan
posterior arch dari C1 itu normal. Kalau tidak, ini tidak menyentuh, tidak terjadi persimpangan ini, itu merupakan atlanto-occipital dislocation. Ada juga Harris line, dibuat garis terlebih dahulu dari posterior dari dens, garis lurus ke atas. Kalau jarak dari garis ini ke basioan itu lebih dari 12 mili, displacement-nya lebih dari 12 mili ke posterior, itu merupakan suatu juga. Kalau juga displacement-nya lebih dari 12 mili dari basion ke puncak dens, itu juga merupakan atlanto. Memang banyak cara untuk mendiagnosis, lebih sering kita menggunakan power ratio. Kemudian untuk AOD itu ada klasifikasi trianalis namanya tipe 1, tipe 2, tipe 3. Kalau tipe 1 itu displacement anterior dari output dalam atlas, tipe 2 displacement vertikal ke atas, nah tipe 3 itu displacement posterior ke arah belakang. Ada juga pemberian grade AOD grade 1 itu kita tidak menemukan kelainan pada CT scan-nya, artinya tadi yang rasio tadi itu tidak kita temukan, namun kita menemukan adanya high signal pada ligamen posterior atau di occipital apical pada pemeriksaan sehingga dinamakan grade 1 AOD. Manajemennya itu diberikan external orthosis di halafas atau polar brace. Polar Philadelphia. Kalau yang grade 2 kita menemukan satu saja kelainan tadi yang terdiri power ratio, Harris line itu kita temukan satu aja, itu namanya grade 2 AOD, sehingga itu tidak stabil, sehingga diperlukan surgical stabilization. Ini caranya untuk menentukan apakah AOD itu perlu operasi atau tidak dengan kriteria tadi. Jadi kalau CT scan kita sudah menemukan kriteria tadi, itu namanya sudah tidak stabil atau AOD. Tapi juga bisa dengan memasang fusi dari occipital ke C1, lateral mesh C1, lateral mesh C2 juga, itu dengan pemasangan graf pada tulang pada di tengahnya. Lalu ada juga yang memasang occipital cervical fusion dari occipital lateral mesh C1, C2, C3. Jadi ini beberapa pilihan, mungkin dan waktu kita bahas lebih spesifik, ini hanya juga untuk trauma scan. Kemudian untuk injury pada ligamentum transversum, kemudian ligamentum transversum itu merupakan bagian dari ligamen cruciatus yang ke arah lateral. Kalau itu mengalami disrupsi atau cedera, itu bisa menyebabkan ketidakstabilan juga pada densnya. Jadi dens itu dia kan melekat di sana dia. Sehingga kalau dia mengalami cedera, nggak ada yang memegang atlantoaxial, sehingga bisa menjadi tidak stabil. Nah, yang di sini yang menarik adalah yang tipe 1 inilah yang memerlukan operasi, sedangkan tipe 2, jadi tipe yang gambar A ini merupakan tipe 1, injury pada ligamen transversus yang robek hanya pada ligamen saja, tidak melibatkan komponen tulang pada atlas. Ini memerlukan operasi, sedangkan yang tipe 2, yang B, C, D ini, yang mungkin terlihat lebih parah karena tulangnya juga involved, melibatkan tulang. Ini dikatakan di buku malah tidak memerlukan stabilisasi seperti itu. Itu alasannya juga masih belum tahu kenapa ya. Nanti kita baca lagi. Dan kita perlu mencurigai adanya faktor occipital kondal juga pada pasien-pasien dengan cedera cervical, pada trauma tumpul dengan high energy, jadi pada kanal cervical, kesadarannya menurun, pada occipital, dan terganggunya cervical, adanya lower canal dan pembengkakan pada retroflex. Untuk gambar untuk faktor kondil ada 3 tipe menurut Christian Ano. 1, faktor komorbid pada kondal. Jadi ini kondal, ini occipital kondal, ini kondilus, ini kondal yang di C1, kanalis hipoglossus, ini merupakan ligamentum transversum seperti itu. Jadi kalau terjadi faktor pada kondal itu tipe 1, kalau ekstensi dari faktor basis, jadi dari atasnya merupakan ekstensi itu tipe 2, kalau tipe 3 itu avulsi pada
Kemudian ada Jefferson fracture. Ini Jefferson fracture merupakan teknologi untuk mendefinisikan faktor burst pada C1. Jadi dia itu secara per definisi adalah faktor burst pada C1. Dan nama khasnya adalah faktor Jefferson. Ini kan findingnya seperti ini, sudah seperti ada namanya rule of spans. Jadi untuk mendiagnosis faktor Jefferson dengan disrupsi pada ligamen itu, apabila terjadi autonomous displacement lebih dari 6,9 mm pada C1 terhadap C2 pada odontoid, itu merupakan suatu disrupsi pada ligamen transversum yang merupakan penanda bahwa ini faktor Jeffersonnya tidak stabil, jadi perlu dilakukan stabilisasi. Ini ada klasifikasi Langgals dan Van Vategem. Tipe 1 itu merupakan fraktur burst atau fraktur pada atlas yang tidak melewati garis ekuator. Jadi kita bisa bayangkan ini yang di tengahnya ekuator, jadi dia tidak melewati ekuator, itu tipe 1 namanya. Cuman di posterior saja atau cuma di anterior saja itu merupakan tipe 1. Itu rekomendasi perawatannya itu cuma imobilisasi rigid selama 8 sampai 12 minggu, tidak perlu operasi. Kemudian tipe 2 itu dia melewati ekuator seperti ini. Jadi dia itu perlu dinilai juga tadi rule of spans-nya untuk menilai transverse ligamennya intak atau tidak. Kalau intak cuma imobilisasi rigid selama 10 sampai 12 minggu. Kalau dia terganggu perlu dipasang hollow fast selama 12 minggu atau stabilisasi secara pembedahan. Untuk tipe 3 itu sama seperti occipital condyle fracture tadi yang transverse ligament disruption tadi yang tadi klasifikasi sebelumnya, itu yang grade tipe B itu terjadi disrupsi pada transverse ligament disertai dengan hancurnya lateral mesh dari C1, itu merupakan tipe 3. Namun ini tidak memerlukan tindakan operasi, hanya perlu imobilisasi rigid sama 12 minggu. Kemudian ini ada juga dislokasi adventuraksial. Ini ada klasifikasi Gilden dan Hawkins. Tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Itu dilihat dari kalau tipe 1 itu terjadi pusat injury secara bilateral sehingga kedua sendi itu terlepas seperti ini. Kalau yang tipe 2 itu unilateral saja pusat injurinya, tipe 3 juga bilateral. Namun di sini terjadi disrupsi dari transverse ligamen sehingga jarak antara ondal dan garisnya lebih jauh, dia lebih ke depan. Kemudian tipe 4 itu dia terjadi ke arah posterior rotatory. Untuk faktor pada C2 ada faktor odontoid, faktor dan miscellaneous. Odontoid secara anatomi memang seperti ini. Tadi sudah dijelaskan bahwa C2 itu memang ciri khasnya adalah adanya dens, adanya sendi untuk melindungi satu di atas. Fitur unit dari C2 adalah sendi pada C1 C2 itu bukan merupakan suatu diskus yang murni, tidak seperti vertebra yang lain. Kemudian transisi dari ligament platform menjadi membran atlantensial itu merupakan area yang lemah sehingga dapat terjadi cedera dengan mudah. Kemudian supply vaskular dari arteri vertebralis dan carotis ke area ini juga cukup tinggi, dan pada area ini mengalami pelebaran analis spinalis dibandingkan area-area subapial. Untuk faktor odontoid ada 3 tipe menurut Anderson dan Di Alonso. Tipe 1 itu dikatakan merupakan cedera yang masih kontroversial karena bisa dikatakan stabil atau tidak stabil, bisa dilakukan operasi atau tidak dioperasi seperti itu. Yaitu di tip dari dia satu mengalami fraktur secara oblik, itu digambar. Kalau yang tipe 2-nya merupakan fraktur yang tidak stabil, harus dilakukan operasi, harus dipasang skru untuk menstabilkan dens yang lepas seperti ini. Dia lepasnya di pangkal dari dens. Ada tipe A tanpa adanya angulasi. Tipe B sudah mulai terjadinya pelebaran kira-kira 1 mili, dan tipe C sudah lepas. Kemudian ada tipe 3. Tipe 3 itu sangat stabil, dikatakan tidak perlu dengan operasi. Dia mengalami fraktur hingga melibatkan badi dari C2. Ada faktor Hangman, jadi faktor Hangman juga
per definisi ada fraktur bilateral yang melalui dari pars interarticularis atau isthmus dari pedicel kedua. Dan level classification 1, 2, 2A, dan 3. Karena yang membedakan adalah jarak antara frakturnya, antara lamina dan body, serta angulasinya sebenarnya. Jadi semakin ke level 3, maka semakin angulasinya akan semakin parah dan celahnya ini akan semakin besar. Kemudian ada juga Francis grading system. Ini kita harus menilai angulasi dan displacement-nya. Untuk menilai angulasi ada cat tekniknya seperti ini. Kita membuat garis lurus dari sisi posterior dens, kemudian menarik garis lurus dari sisi posterior dari C3. Nah, ini dihitung angulasinya berapa. Kalau angulasinya ini bisa jelas kurang dari 11 degree atau lebih dari 11 degree. Kemudian kita cari juga displacement-nya dengan cara seperti itu. Kita melihat perbedaan dari sisi posterior dari dens dan sisi posterior dari C3 ini berapa perbedaannya seperti itu. Jadi dengan mendapatkan dua angka ini bisa dilihat pada tabel akan menentukan grade-nya. Kemudian ini ada beberapa indikasi untuk pembedahan pada faktor Hangman. Jadi apabila angulasi pada C2 dan C3 itu seperti pada Levin 2 dan Francis 2 dan 4 dari 11 derajat, stabilisasi. Apabila disrupsi pada C2, C3, kemudian opsi dari bisa dilakukan dengan posterior approach atau osteosintesis, C1, C2, posterior dan fusion menggunakan C1 dan C3 lateral tersebut. C3 fusion yang baru dari inside ya. Untuk miscellaneous itu sendiri itu adalah fraktur di luar dari mau di body atau proses alami fase komoditas dari C2. Karena istilah pertemuan diagnosis bisa dengan menggunakan fraktur laminal atau fraktur fasad namun kelompokan miscellaneous C. Ada subaksial sektor yang paling sering kita kontak sama kita. Cedera kompresi ada juga yang karena itu cederanya tidak dia cederanya stabil, bisa diambil istilah kalau istilah tersebut bisa sangat tipe A1 faktor kompresi yang perlu sangat tekankan di sini adalah kalau membedakan kompresi. Kalau yang jadi burst itu harus melibatkan sisi posterior dari posterior dari korpus vertebra. Jadi kalau dia tidak melibatkan posterior dari korpus vertebra itu kan spectrum. Cuma bukan korpus. Kalau tidak melibatkan dinding posterior dari cervical bagian belakang, sehingga namanya masih fraktur kompresi, tapi A2. Saya baca lagi. Namun kalau sudah kami ekstensi ke dinding vertebral sudah merupakan fracture. Koridor sudah kena. Sehingga apalagi ada retrofusi tulang ke selanjutnya itu merupakan fracture. Kalau spine karena yang seperti ini yang telah secara vertikal type 4 sama juga karena dilibatkan itu cara membedakan. Kemudian tension bending B, jadi tulisan itu melibatkan struktur tulang di sini itu terbelah seperti sama diri pada torax di cervical namanya tension bending awal type 1. Untuk type 2 itu melibatkan struktur ligamen dan kapsula. Dan ada type B3 cederanya lebih ke arah hyperextendi jadinya diskusnya bisa terbelah
Kemudian tipe C itu merupakan cedera translasi. Ini yang paling tidak stabil sehingga diperlukan suatu stabilisasi. Ada juga facet injury F1, fragmennya kurang dari 1 cm, kemudian melibatkan lateral mass kurang dari 40%, kemudian tipe F2 lebih besar dari 1 cm, dan lebih melibatkan 40% dari lateral mass, adanya displace. Kemudian F3 itu floating lateral mass fracture. Kalau tipe F4 itu subluxasi dari facet. Ini gambarnya. Jadi kalau sudah melibatkan facet, biasanya cederanya itu tidak stabil, sehingga diperlukan stabilisasi. Karena secara biomekanik memang kekuatan di tulang belakang itu adalah di facet, sehingga apabila itu terganggu, biasanya itu tidak stabil cederanya, sehingga diperlukan tindakan operatif untuk menstabilkan tulang yang tidak stabil. Kemudian namanya SLICS. Nah, ini penting sekali untuk menentukan apakah pasien dengan cedera subaksial cervical injury memerlukan operasi atau tidak. Dinilai dari morfologinya, kompleks dari discoligamentus, dan status neurologisnya. Mungkin teman-teman bisa lihat bobot skornya, morfologi apa, untuk abnormalitas, adanya kompresi atau burst, distraksi injury atau durasi atau translasi, discoligamentus seperti apa, kemudian status neurologisnya gimana, apakah berat, adanya cedera pada root ditandai dengan radikulopati, atau SC Asia A, atau SC Asia B, hingga SC Asia D. Kemudian apakah adanya defisit neurologis pada kompresif atau myelopati. Jadi artinya kita menilai radikulopati, myelopati, dan SC Asianya seperti itu. Nah, kemudian kita lakukan operasi apabila skor SLICS-nya itu lebih atau sama dengan 5. Kalau 1 sampai 3 tidak perlu operasi. Kalau 4 itu keputusan spesialistik ya. Dulu pertimbangan dari spesialistik. Kalau lebih atau sama dengan 5 itu memerlukan operasi. Lanjut ke torakolumbar. Nah, ini secara anatomi memang gambarnya sama. Mungkin yang perlu ditekankan di lumbo torakolumbar itu adalah pada lumbar itu dia tuh fleksibilitasnya tinggi sekali. Sedangkan pada torakal kaku. Jadi ada transisi antara area yang kaku ke area yang fleksibel di torakal 12 hingga L1. Kemudian di area torakal itu ada namanya ribs. Nah, ribs itu dia tuh memegang vertebra torakalis, sehingga apabila cedera di sana itu lebih stabil dia cederanya. Jadi apabila ada patah di area torakal itu sangat kuat di sana karena adanya ribs yang membantu untuk menstabilkan. Namun sayangnya kanalis di torakal itu merupakan kanalis yang paling sempit. Jadi apabila terjadi injury biasanya dia tuh langsung mengalami cedera spinal cord-nya walaupun sudah ada ribs yang memegang di sana. Kemudian ribs di T11-12 itu tidak terlalu stabil karena ribs-nya itu tidak berartikulasi dengan jadi apabila ada fraktur atau cedera di T11 dan T12 itu bisa tidak stabil di sana, sedangkan yang di atas itu lebih stabil. Namun kanalisnya lebih kecil. Mungkin itu kalau anatomical consideration dari torakolumbar yang perlu ditekankan. Kemudian untuk menentukan torakolumbar injury ada Dennis classification, kita harus bagi ini anterior column, middle column, dan posterior column. Kalau anterior itu terjadi dari setengah anterior dari body corpus vertebra, setengah anterior dari annulus fibrosus, middle column itu setengah posterior dari corpus vertebra, dan setengah posterior dari annulus fibrosus, sedangkan posterior column ini sisanya. Ada pedicle, lamina, lateral mass, processus spinosus, ligamentum flavum, seperti itu. Cedera pada torakolumbar dikatakan tidak stabil, dikatakan di buku bila melibatkan dua dari koridor ini. Misalnya kalau melibatkan anterior dan middle column itu sudah dikatakan tidak stabil. Kalau dia cuma melibatkan satu koridor saja, misalnya anterior column saja, atau middle column saja, atau posterior column saja, itu masih dikatakan stabil. Tapi kalau sudah melibatkan dua, apalagi ketiganya terlibat, itu sudah tidak stabil sehingga memerlukan tindakan operatif. Ini Dennis classification, ada tipe A, B, C, D. Ini cuma pembagian berdasarkan morfologinya. Nah, jadi pada torakolumbar dibagi menjadi cedera minor dan cedera mayor. Cedera minor itu adalah cedera-cedera yang melibatkan proses transversus.
kemudian melibatkan artikular proses pada pars interartikularis, faktor isolasi pada proses spinosus, dan faktor pada lamina. Jadi dia kebanyakan di koridor bagian belakang dia, kalau faktor minor injury itu seperti itu. Namun yang perlu diperhatikan adalah kalau terjadi fraktur pada prosesus transversus di L4 sama L5, itu perlu kita cek juga proses fungsi dari proses lumbus sakralnya. Kalau T1 sampai T2 kita perlu cek juga fungsi dari plexus brachialisnya. Kemudian untuk cedera mayor ada namanya klasifikasi McAfee, ada fraktur kompresi, burst, seatbelt, sama fraktur dislocation. Untuk kompresi sama burst mungkin cenderung sama dengan morfologi cervical, jadi sudah mendapatkan di pada itu burst namanya. Nah, untuk seatbelt injury untuk tipe 1 untuk kompresi itu ada 2 subtipe juga, anterior dan lateral, dan pada subtipe anterior itu pandang ya, kompresi juga kompresi lateral atau pending terlalu terjadi. Biasanya yang gagal itu adalah bagian anterior saja, organ spesifik. Dikatakan tidak stabil bila kompresi mengalami hilangnya 50% dari ketinggian awal. Terjadi masih sangat besar pada satu sektor. Kalau kompresi pada dia atau lebih adanya defisitnya adanya posterior kolom dan atau minimal middle kolom disruption pada faktor kompresi. Jadi kan faktor kompresi itu kan kegagalan pada kolumna anterior, itu disertai dengan kolumna posterior atau kolumna middle. Itu sudah dua koridor yang terkena, sehingga dikatakan tidak adanya kyphosis progresif. Untuk tipe 2 itu jadi karena aksial dan kompresi pada kemudian terjadi kegagalan pada kolumna anterior dan kolumna dari tadi. Bisa terjadi pada S2 karena ada yang transisi dari area yang aku ke area yang beban. Ada 5 subtype. Fraktur pada kedua input, fraktur hanya pada superior input, fraktur pada inferior input, rotasi burst, dan lateral flexion burst. Ini contoh dari berantakan tapi ya berantakan tapi indikasi untuk operasinya sama seperti tadi kompresi bila ketinggian. Itu produksi nggak tahu nih sorean kayak masih kuliah. Oke. Ketiga, seatbelt fracture, namanya memang istilah menarik adalah namanya yang menarik ya. Seatbelt fracture namanya faktor chance. Faktor chance itu sangat khas ya. Kalau di cervical namanya band injury. UB1 dia. Kalau di prakal namanya faktor chance. Jadi karena kita menggunakan sabuk pengaman, kita tabrakan misalnya, terjadi fleksi dari torakolumbar, patahnya itu ke arah ada juga subtype dan dia melibatkan satu pengembangan canggih ligamen antara ini merupakan subtype. Dan struktur di samping titik 4 ini ya subtype stenotomi share itu 30 itu dan mengalami gangguan. Ada distraksi fleksi juga itu ketiga. Hampir sama juga seperti morfologi yang lain, dekompresi pemberdayaan dilakukan pada kompres ya. Jadi operasi pada fraktur dislokasi itu apabila terjadi kompresi lebih dari 50% pada ketinggian korpus vertebra, adanya angulasi fisik lebih dari 40 derajat, defisit neurologis, dan keinginan untuk memperpendek
length of stay bed rest-nya seperti itu. Jadi biar dia stabil sehingga bisa kita lakukan rehabilitasi. Kalau tadi subaksial ada namanya sub SLICS. Ternyata di thoracolumbar juga ada skornya untuk menentukan ini operasi itu namanya TLIS. Mungkin teman-teman bisa baca nanti ada mekanisme of injury-nya. Udah ini. Gimana kompleks ligamen posteriornya dan status neurologisnya. Ya, Dilakukan operasi apabila skornya lebih atau sama dengan 5, kalau tidak dioperasi kurang atau sama dengan 3, dan 4 ini merupakan Brisson sehingga perlu kebijaksanaan dari spesialis untuk menentukan apakah ini perlu operasi atau tidak. Ada juga sacral spine injury. Jadi ini untuk anatomi sakralnya, ada ala di sini, kemudian ada sacral foramina. Yang perlu diperhatikan di sini bahwa dia sudah mengalami penulangan, jadi tidak sudah mengalami fusi nih di antara kelima levelnya ini, sehingga dikatakan si tulangnya ini stabil seperti itu. Kemudian dia dinamakan sakral karena setelah S2 itu ternyata bisa di-sacrifice seperti itu, sehingga dinamakan sakral. Jadi cedera pada ini bisa dikatakan bisa di-sacrifice atau dikorbankan. Jadi untuk cedera pada sakral itu biasanya karena kekuatan dari robekan atau shear force. Ini sakrum di bawah S2 itu tidak terlalu penting untuk ambulasi atau mensupport dari kolumna spinalis. Namun masih bisa ada kemungkinan tidak stabil karena penekanan pada area ini dapat terjadi ketika melakukan posisi tidur atau saat duduk. Jadi pada saat duduk atau tidur dia merasa kesakitan. Ada 3 tipe. Bisa terjadi fraktur di zona 1, zona ala. Zona ala ini pernah kita dapatkan pasiennya waktu itu operasi sama Prof. Cho juga dilakukan sacral plating. Kemudian di zona 3 itu melibatkan foramina dari sakral. Nah, zona 3 vertikal ini seperti ini, dia sudah menyeberang dari kanalis spinalis. Dan zona 3 transversum morfologinya dia menyeberang dari arah lateral. Kalau vertikal dari arah superior ke inferior, kalau transversum dari arah lateral. Seperti itu. Untuk treatmentnya bisa dilakukan operatif atau observasi, masih kontroversi ini, apakah harus dioperasi atau tidak. Tetapi dikatakan reduksi dan internal fiksasi pada fraktur yang unstable dapat membantu mengontrol nyeri dan membantu terjadinya ambulasi lebih awal. Kemudian dekompresi atau reduksi pembedahan dan fiksasi dapat membantu defisit radikular dan defisit sphincter. Nah, kalau diobservasi juga tidak salah karena ada yang mengatakan observasi ini juga bagus seperti itu, terutama pada fraktur di zona 2, zona 1, dan horizontal zona 3. Kalau vertikal zona 3 biasanya perlu dilakukan operasi. Nah, ini peripheral nerve trauma bagian terakhir dari slide ini. Jadi kita perlu tahu anatomi dari peripheral nerve itu sendiri. Ada epineural, menjadi grup vasikel. Nah, jadi vasikel ini berkumpul dan ditutup oleh epineurium sehingga disebut dengan nervus peripheral. Jadi nervus peripheral itu terdiri dari banyak sebenarnya. Nah, kalau menurut Seddon itu yang lebih simple itu ada neuropraksia, axonotmesis, dan neurotemesis. Kalau neuropraksia itu terjadi gangguan konduksi dan cedera pada mielin. Dan pemulihannya cukup bagus karena hanya temporari saja terjadi gangguan pada saraf perifernya. Ada juga axonotemesis. Itu disertai grade 1 disertai dengan disrupsi dari akson. Itu bagus juga, tapi terkadang bisa jelek juga. Axonotemesis. Kalau neurotemesis ini dia artinya rusak semua dia, komponen saraf perifernya. Jadi epineurumnya rusak, kemudian termasuk grade 4 nih 3 disertai dengan disrupsi pada perineum. Jadi
endo, peri, sama epinya semua rusak. Kalau yang neurotomesis bisa dikatakan ini terpotong sempurna dia. Kalau axonotomesis tidak terpotong sempurna. Kalau endopraxia cuman gangguan kognitif saja. Ada juga Sunderland grade 1 sampai 6. Jadi deskripsinya dapat dilihat pada tabel seperti ini. Jadi kalau grade 3 endoneurinnya rusak. Jadi klasifikasi dari peripheral nerve injury ini sebenarnya dari dalam dia. Ya, bukan dari luar ya. Makanya ada namanya neuroma incontinenti karena memang kalau neuroma incontinenti dalamnya rusak tapi luarnya masih bagus. Nah, jadi kalau yang grade 2 itu aksonnya rusak di paling dalam. Kalau grade 3 endoneurinnya ini rusak. Kalau grade 4 mulai lebih luar lagi perineurium. Kalau grade 5 mulai luar lagi epineurium. Kalau grade 6 dikatakan mixed injury ya. Mixed injury ini seperti apa? Mekanismenya ada 3, ada high energy, low energy, dan kompleks. Kalau high energy itu ada karena avulsi. Nah, avulsi ini bisa preganglionik atau postganglionik, biasanya pada plexus brachialis. Kalau yang transeksi bisa karena transeksi tajam, biasanya karena iatrogenia, karena terpotong saat melakukan operasi, atau transeksi karena benda tumpul. Ada juga peregangan ini nanti menyebabkan kontusio, artinya karena kontusio di bagian dalam dari saraf, bisa terjadi neuroma incontinuity, jadi sarafnya itu membengkak karena epineuronya masih bagus, sedangkan di dalam itu rusak, sehingga kerusakannya itu tidak sampai namun bengkaknya itu di dalam. Kalau low energy ada entrapment dan kompartemen dan injection. Penyuntikan itu juga bisa menyebabkan pada saraf neural, tapi biasanya akan menyebabkan neuroma incontinuity. Ada juga kompleks seperti elektrikal, trauma thermal, trauma radiasi, dan trauma kinesis. Jadi ini untuk transeksi itu bisa partial atau komplit, bisa dengan lesi incontinuity atau tanpa lesi incontinuity. Jadi partial itu masih ada tempat untuk terjadinya neuroma incontinuity. Kalau komplit terpotong secara sempurna, itu tidak ada tempatnya untuk lesion incontinuity karena sudah terpotong sempurna. Yang bisa membedakan adalah transeksinya tajam atau transeksinya tumpul, karena itu menentukan kapan kita harus melakukan tindakan operasi seperti itu. Kalau contusion, ya neuroma incontinuity ada apa tidak, avulsion ditentukan preganglionik atau postganglionik. Nah, ini kalau transeksi tajam mungkin karena terpotong pisau bedah, clean cut dia, itu harus diperbaiki sesegera mungkin hingga ke 3 hari. Langsung disambung, ini ada levantatnya. Ya, biasanya tidak atau dari saraf tersebut. Namun kalau dia transeksi tumpul, itu biasanya diperbaiki dalam waktu 2-4 minggu. Kemudian jaringan saraf yang terpotong itu harus dilakukan debridement dulu, karena pasti sudah terjadi yang namanya Wallerian degeneration, sudah terjadi axonal degeneration, sehingga diperlukan debridement terlebih dahulu sebelum disambung. Biasanya ini memerlukan suatu nerve graft atau nerve conduit untuk menyambung sarafnya itu, karena memang sudah hilang beberapa dia. Nah, ada juga neuroma incontinuity. Mungkin gambarnya nanti ada ya. Ini namanya neuroma incontinuity. Jadi ada neuroma di sini karena cederanya tuh bukan di epineuriumnya tapi lebih di dalam, di perineurium atau endoneurium seperti itu, sehingga terjadi pembengkakan seperti ini. Kemudian ini untuk cedera avulsi. Jadi pada upper trunk, ini gambar plexus brachialis, gambar suatu model plexus brachialis. Pada upper trunk itu biasanya terjadi cedera pada postganglion, karena mungkin secara anatomis dia di daerah keluarnya saraf ini memang lebih sempit, sehingga ketika terjadi suatu cedera avulsi itu yang bagian postganglioniknya lebih tegang dan tertarik, sehingga bagian postganglionnya mulai terputus dia. Kalau di lower trunk, karena di sini lebih loose, jadi katakan lebih longgar, jadi saraf itu masih bisa bergerak, sehingga kalau tidak terjadi cedera avulsi, maka yang di preganglioniknya akan mengalami avulsi atau cedera seperti itu.
Mungkin untuk gejala dan cara memperbaikinya mungkin tidak dibahas pada saat ini karena ini belum spesifik membahas pada trauma peripheral nerve. Untuk avulsi biasanya dilakukan monitoring terlebih dahulu dan pemeriksaan elektrofisiologis selama 3-4 bulan. Kemudian perlu dilakukan nerve transfer prosedur. Jadi diperlukan suatu graft nervus untuk memperbaiki cedera avulsi ini. Kalau low energy ada kompresif dan kompartemen sindrom. Nah, untuk kompleks ada, tadi sudah dijelaskan ada chemical injection, radiasi, thermal, electrical, dan combine. Ini beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi regenerasi neuronal. Nervus sacral plexus injury itu ada nervus obturator yang kena, nervus femoral, nervus lateral femorocutaneus, nervus sciaticus peroneal atau posterior tibial nerve. Jadi di sini mungkin yang perlu diperhatikan itu adalah ada juga lateral femoral cutaneous nerve injury, itu bisa menyebabkan namanya meralgia parestika, itu tingling, numbness atau burning pain pada paha bagian luar. Itu bisa terjadi kalau di bedah saraf kalau kita melakukan harvesting pada iliaka untuk keperluan untuk mungkin ACCF seperti itu hati-hati karena bisa menyebabkan saraf ini cedera. Jadi kedalaman dari grafting ini perlu diperhatikan, itu lebarnya 2 cm dan dalamnya 3 cm. Itu saja yang bisa diambil. Kalau lebih dari 3 cm, sarafnya ini akan kena dia. Sehingga ada yang dikatakan meralgia parestika post dilakukan iliac harvesting seperti itu. Kemudian untuk injury pada nervus sciaticus biasanya terjadi pada dislokasi pada hip atau pasca operasi pada hip. Jadi perlu diperhatikan pasien-pasien dengan patah pada hip itu, kita perlu memeriksa juga fungsi nervus sciaticanya, tapi tidak saat itu karena mungkin saat itu pasiennya nyeri dan mungkin kalau digerakkan itu akan sakit. Jadi mungkin itu setelah dia stabil baru kita bisa periksa. Cuman perlu jadi gini aja, jadi pengingat aja bahwa para teman-teman yang jaga mungkin kalau menemukan pasien dengan fracture dislocation of hip, dicatat aja dulu namanya, mungkin minta nomor teleponnya, nanti suatu saat udah konsul ke poli bedah saraf untuk diperiksa nervus sciaticanya. Siapa tahu dapat kasus. Kemudian untuk peroneal nerve injury, ini adalah nervus sciaticus yang berlanjut ke bawah, di popliteal ke bawah. Gejala yang paling dominan itu adalah foot drop. Jadi pasien dengan foot drop biasanya jadi injury pada nervus peroneal. Ini pada posterior tibial nerve, ini ketidakmampuan untuk melakukan plantar fleksi, atrofi pada. Jadi yang ini yang mengalami injury adalah yang di sebelah kanan. Bisa lihat perbedaannya antara kiri dan kanan, jadi atrofi di sini. Atrofinya keras sekali, berbeda sekali. Kemudian untuk perbaikan dari saraf itu ada banyak teknik, ada 7 sih yang dikatakan di buku. Ada epineural repair, fascicular repair, group fascicular repair, end-to-side repair, nerve autograft, nerve graft harvesting, dan nerve tube repair. Kalau epineuralnya dijahit tanpa memperhatikan fasciculnya. Kalau misalnya fascikular itu dia harus menjahit fascikularnya tadi. Biasanya pada median nerve repair, Oberlin operation atau prosedur transfer saraf. Kalau grup fascikular lebih besar dia kelompoknya. Jadi secara grup fascikular itu dijahit. Nah, ada juga end-to-side repair. Jadi tidak langsung end-to-end tapi end-to-side. Sama seperti nyambung pembuluh darah. Ada juga nerve autograft. Jadi kita ambil graf dari nervus lain. Yang paling sering adalah sural nerve di kaki. Sudah pernah kita lakukan juga sama Prof. Cok di BS, mengambil nervus suralis, kemudian disambungkan ke nervus peroneal nerve. Kemudian perbaikan dari nerve tube. Jadi nerve tube ini mungkin dikatakan masih baru, jadi tidak perlu melakukan grafting nerve lagi, tapi bisa dilakukan pemasangan nerve conduit. Nah, itu nerve conduit itu ada bahan-bahannya yang paling ada tipe 1 dan tipe 4 kolagen, polyglycolic acid, dan caprolactam. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada teman-teman. Terima kasih Prof.
Mungkin Prof banyak tambahan ini mungkin Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Kak, udah overview-nya lengkap sekali. Banyak teman-temannya ngantuk itu. Mudah-mudahan ada yang diingat atau take home message-nya. Silakan kalau ada pertanyaan dari residen. Aduh, koas lupa ngasih tahu ya. Residen bedah, neuro, bedah saraf, silakan. Izin Prof, Buana Prof. Mana? Izin 1, 2, 3 pertanyaan. 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C. Baik Prof. Baik, pertama terima kasih banyak. Jadi ada beberapa pertanyaan mungkin satu dulu saja. Ada yang mungkin setelah kita pasien di ruangan ada mungkin ada yang saya temukan ditanyakan ada pasien-pasien yang mungkin operasi. Nanti ada bagian lain yang rencana operasi. Karena apakah ACC ada pasien-pasien yang biasanya mungkin yang kita ada rencana tindakan. Nanti bagian lain mungkin dari plastik yang lain cara kita menjawab ya mungkin pertanyaannya agak praktikal. Mungkin bisa juga berbagi pengalaman mungkin dari mereka. Terima kasih. Oke, silakan Kak. Taruh apa ditanya sama Buana geremak-geremak kali tadi. Mohon maaf Prof, mungkin agak ekko suaranya. Nah, kasih aja Eka jawab, tapi Eka kasih tahu pertanyaan Buana adalah langsung jawab Kak. Tadi kalau tidak salah dengar nanya dia mengenai kalau misalnya pasien dengan cedera vertikal dan dengan trauma pemikiran lainnya, kalau misalnya yang dari tes lain untuk melakukan operasi itu apa yang harus kita jawab ketika mereka mengkonsulkan untuk kelayakan operasi pasien dengan cedera spinal juga langsungnya jawab. Suaranya hilang Kak. Nah, sekarang jelas ya. Jadi memang untuk cedera servikal itu bukan prioritas pertama karena kalau di TLS itu kan pasien RW itu kita harus mengkontrol servikal juga. Jadi sebelum tes lain untuk melakukan operasi sebenarnya servikal itu merupakan suatu kondisi yang harus merupakan prioritas pertama dibandingkan yang lain. Kalau memang tidak ada yang lebih mendesak lagi seperti misalnya traumatompen yang harus segera dibuka untuk mengkontrol pendarahan. Kalau cuma untuk bedah plastik yang memperbaiki wajah sertai dengan struktur servikal, jelas struktur servikal harus kita perbaiki itu. Setelah struktur servikal sudah stabil, baru bisa dilanjutkan oleh tes lain untuk memperbaiki patologis yang lain seperti itu. Terus Ya, pada umumnya begitu ya, urutan kastanya penyakit tuh A, B, C, D, E-nya Buana pakai. Kalau ada gangguan airway harus tracheostomi duluan daripada manipulasi servikal. Kalau ada perlu chest tube atau shaft clip untuk masalah breathing itu duluan. Spine kan di D dia. Kalau pasiennya spleen rupture itu duluan laparotomi, splenectomy. Nah, kalau memungkinkan setelah dilakukan operasi pada A dan B atau C, baru spine main. Nah, lain daripada itu, ya kita duluan maksilofacial, kruris,
Kita duluan main baru mereka ya. Pertanyaan kedua apa tadi, Bono? Izin fotonya tadi baru pancing boleh juga Prof saya tanyakan kita. Izin tanya mungkin salah satu ada bagian mungkin salah satu pemisahan mungkin sempat dibahas mungkin tidak mengenai extension selection pada yang kita sedang sebenarnya kapan boleh dilakukan ya misalnya kita ketahui pasien boleh lepas dari pasiennya sebetulnya stabil atau tidak di fotonya kok kita mau benar-benar memastikan misalnya kita nambah ampun pindah dulu. Jadi Prof. Kak dengar nggak pertanyaannya, Bono? Enggak, Prof. Jadi Niki jadi pada pasien misalnya Prof. Kita sertikal atau stabil yang biasa mungkin pada foto sertikal mungkin tidak ada fraktur dan lain-lain, tapi misalnya ada midline tenderness, kita curigai untuk kestabilan ininya dapat dilakukan foto dynamic view lateral fleksi dan ekstensi nih ke Prof. Nah ini yang mau tanyakan sebenarnya kapan sih mulai boleh dilakukan, kan ada yang bilang nih tidak boleh dilakukan pada fase akut, tapi kalau misalnya kita mau memastikan nih benar-benar stabil, kita memastikan nih tidak perlu pakai collar brace, memastikan benar-benar tidak ada cedera ligamen di sana dengan foto ini kapan sebenarnya boleh dilakukan nih? Halo Eka. Ini Prof. Kapan dinamik foto dikerjakan? Karena inti pertanyaannya. Saya lah kapan namanya foto dikerjakan. Jadi kalau pasien mengeluh adanya keluhan di leher, midline tenderness, namun dari foto statik memang tidak ada masalah. Asalkan pasien sadar, pasienlah yang melakukan gerakan fleksi dan gerakan ekstensi. Jadi bukan kita yang mengintervensi. Itu lebih cenderung aman karena ketika pasien merasakan sakitnya sudah mulai luar biasa, biasanya dia tidak akan melakukan fleksi lebih jauh atau ekstensi lebih jauh, sehingga itu cenderung aman bagi pasien. Namun kalau pasien tidak sadar dan kita ingin mengecek dinamik fotonya dengan kita mengintervensi, itu sangat berbahaya sekali karena kita tidak tahu range of movement dari si pasien itu. Jadi memang di Canadian Chest Spine Rule juga mengatakan bahwa kalau pasien bisa melakukan rotasi atau fleksi ekstensi dengan sendiri, pasien sadar, itu tidak ada keluhan nyeri, itu bisa dilakukan pelepasan cervical neck collar. Artinya apa? Artinya memang kalau pasien sadar, bisa menggerakkan kepalanya sendiri, itu bisa dikatakan normal. Sehingga untuk mengecek ketidakstabilan dari ligamen, itu bisa dilakukan dengan melakukan fotodinamik pada pasien sadar. Dengan catatan dia melakukan fleksi dan ekstensinya sendirian, tanpa kita melakukan intervensi atau paksaan. Seperti itu, Prof. Bagus sekali jawabannya Eka ya. Jadi mudah-mudahan Bu Ana dan residen yang lainnya yang bedah umum, bedah neurologi bisa memahami ya. Jadi kalau kita tidak yakin bahwa si spine-nya stabil, baru kita lakukan dynamic foto atau real time foto CT fleksi ekstensi juga bisa. Tapi kalau kita yakin dia tidak stabil, tidak usah dilakukan dynamic foto. Bagaimana yakin tidak stabil? Gunakan nexus kriteria dan Canadian Chest Spine Rule ya. Kalau pasien datang dengan riwayat multitrauma, tidak sadar, intoksikasi, kesan paresis, nah itu
consider tidak stabil sudah. Jangan dilakukan foto pembuktian kestabilan ya. Jadi kalau kita lakukan foto pembuktian kestabilan. Nah, pasien-pasien yang fase akut jelas jangankan menoleh, duduk tegak aja sakit dia. Meskipun tanpa defisit, ya kita tunggu supaya spasme ototnya atau cedera-cedera ligamennya mereda. Misalnya sudah 14 hari, kontrol masih juga nyeri, cek range of motion-nya oleh pasien sendiri, noleh ke kiri 45 derajat, ke kanan 45 derajat, dia masih bisa, tidak bertambah nyeri, biasanya bukan karena suatu instability. Kalau instability kita curigai, umumnya pasiennya saat fleksi maupun ekstensi, ada cetusan nyeri atau radiating pain atau rasa terbakar. Tapi kalau dia posisi normal, keluhan itu hilang. Nah, itu baru kita curigai. Kalau trauma fase awal jangan ya Buano ya. Nanti Buano begging pasien di radiologi nanti. Apnu pasiennya langsung, kalau pasien yang masih belum terlalu rusak spinal cord-nya, kita pastikan ingin fleksi ekstensi malah pasti rusak apnu jadinya. Atau lateral cervicalnya dibuat bukan dengan cross table, tapi kepalanya dimiringkan, itu juga menimbulkan apnu. Jadi pesannya bahwa selalu gunakan Nexus kriteria, National Emergency X-ray Usage Scale ya. Kemudian Canadian C-Spine Rule. Lebih sedikit bahannya kalau Canadian kan yang high risk itu usia di atas 65, adanya mekanisme yang mencurigakan, dan adanya parestesia atau kesemutan. Itu udah kita curigai ada C-spine problem. Kalau di Nexus ada 5, selalu ingat itu. Pasiennya sadar, mengeluh nyeri di garis tengah, dan ada mungkin mengeluh dermatomal atau sensibelnya, baik hiper atau hipoestesi atau malah anestesi. Pasien intoksi alkohol, pasien tidak sadar, dan terakhir pasien dengan distraksi injury. Ya. Itu Nexus. Gabungkan nanti dengan Canadian C-spine, itu yang kita gunakan di UGD dalam mencurigai pasien ada masalah spine enggak gitu. Kalau yang low risk ya jelas pasiennya bisa duduk, bisa jalan ke kamar mandi, permisi dok, kemudian buka soft collar tidak sakit saat itu, ya itu sangat low risk, tidak usah difoto ya. Apalagi kita suruh coba geleng kiri, geleng kanan 45 derajat tanpa nyeri, pulangkan saja ya, tidak usah di ronsen. Nah itu untuk mendeteksi perlu ronsen apa tidak gitu aja. Lain daripada itu sudah pasti harus di ronsen ya. Misalkan pasien defisit neurologis itu sudah unstable, itu jangan diperhitungkan lagi ya, mana Eka sama Stefan yang di UGD. Kalau sudah pasiennya defisit neurologis sudah unstable neurologically ya, tinggal kita cari bukti unstable radiologically ya, mekaniknya. Pasien sudah jelas kakinya 0, tangannya 4, shouldernya 3, nah itu sudah unstable. Jangan main-main, langsung imobilisasi hard collar. Kalau curigai high cervical level, Philadelphia collar ya. Nah, kita tinggal dikumpulkan scoringnya, apa pakai kalau di thoracolumbar klik, kalau di cervical slick. Nah, skornya di atas 5 enggak, kompresi lebih dari 50%. Kalau dia jelas translasi atau rotasi itu sudah skornya udah 4. Nah, ditambah 1 defisit, ligamen kemungkinan rupture karena posisinya ya sudah di atas 5, itu operasi. Apalagi ligamen rupture itu operasi ya. Contohnya teardrop fracture. Pada pasien teardrop fracture, Eka mungkin Stefan Buana atau siapa yang jaga nanti tidak melihat adanya
skor-skor yang lain. Pasien hanya kehilangan lordosis cervical. Ada sekeping pecah di C5 misalkan. Itu kan menunjukkan bahwa adanya korpus di anterior pecah, itu menunjukkan hiperfleksi maksimal sehingga ligamen yang di belakang justru sudah rupture ya. Yang megang di belakang sudah tidak ada. Jadi jangan konservatif teardrop fracture. Teardrop fracture itu hanya gambaran radiologis akibat hiperfleksinya. Nah, rupture dari posterior band atau posterior ligamennya seperti supraspinous, interspinous, ligamen yang di dalam misalkan nuchal ligamen, kemudian yang di dalam ada PLL, itu tidak kelihatan di foto polos. Yang kelihatan adalah hasilnya adalah pecahnya body dari cervical vertebrae yang tidak mungkin pecah. Siapa yang bisa ngetok di sana biar pecah di anterior sedikit itu? Kan ada esophagus, ada laring itu enggak bisa trauma mengenai dia kecuali dia sendiri yang bertuburuan. Misalnya teardrop C5, dia pasti lepas sudah pegangan dari belakang, dia hiperfleksinya sampai mentok. Anggaplah fleksinya hingga 135 derajat atau mungkin lehernya betul-betul lung ke sele gitu. Tapi dia balik lagi karena ada yang menolong dan sebagainya, kelihatan normal di foto. Nah, itu tidak usah dilakukan pembuktian fleksi ekstensi dinamik, tidak usah ya. Outputnya sudah kelihatan dia teardrop. Itu jawabannya stabilisasi posterior atau anterior plating. Ya tergantung preference dari surgeon. Mungkin itu ya. Untuk saraf perifer ada pertanyaan. Spine-nya saya kira udah. Izin Prof. Steven. Ya, Steven, silakan. Kemana, Steven? Izin mau ke belakang ternyata. Prof yang keluar tadi sama ikat. Prof yang keluar tadi sama ikat. Izin mau bertanya. Mungkin satu pertanyaan pasien dengan spinal cord. Kalian duduk sebelah-sebelahan itu ketahuan. Tapi gejalanya gejalanya motoriknya baik lengkap. Gejalanya motoriknya baik lengkap tuh ada radikuloplat seperti itu. Seperti itu kita bingung. Kita bingung waktu itu. Itu kerebak Stepan. Eka nangkep pertanyaan Stepan, jawabnya langsung. Belum. Oh, duduk bersebelahan tuh tanyanya langsung belum. Apa pertanyaannya, ulang? Pada pasien trauma yang gejalanya hanya mati tanpa ada kelemahan kita masukkan. Eka jawab Kak. Ayo Kak jawab. Motorik normal. Ada gangguan sensibel Asia berapa gitu aja, simpel. Ada gangguan berarti tadi kata Steven itu, Pak. Ya, ada sensibelnya terganggu. Asia berapa? Itu kalau berarti ini kan bukan merupakan suatu SKI, Pak. Itu kan kalau dia kenanya
Jadi kalau radikulopati lebih ke duri dia sebenarnya. Jadi kalau ada motoriknya 5, kemudian ada gangguan sensibel berupa hiperestesi, hipoestesi, anestesi, alodinia yang gitu ya, rasa terbakar. Ya Asia D langsung Stefan ya. Nah, nanti jangan disebut radikulopati, sebut aja sensible disruption dermatomal berapa gitu. Ya. Kemudian itu yang Asia D. Ada aja gangguan sedikit pasti bukan E, itu aja ya. Sebaliknya juga yang A, adanya sisa fungsi dikit pasti bukan A gitu aja. Ya, gampang ya. Motoriknya 0, Prof. Tapi masih terasa sedikit sphincter aninya, itu pasti bukan A ya. B jadinya. Sekeras piring masih ada. Itu contoh pasiennya yang di Ratna 1A itu ya. Ibu Rani itu. Motoriknya 0 tapi sphincternya masih ada, itu Asia B dia. Yang tadi dioperasi sama Eka itu memang Asia A. Motoriknya 0, sphincternya lolos. Itu prognosisnya lebih jelek. Makanya yang di Ratna 1A itu kita percepat Senin, ya Asia B masih ada harapan lah sedikit ya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi, Prof. Kebetulan tadi ada pasien dengan seminoma test. Saya periksa ada gangguan sensoris pada untuk memastikan pasien di kopi pasien dengan seminoma test. Seminoma. Iya. Nggih. Sudah sempat metastase dan dari gambaran CT scan abdomen ada kerusakan kelima. Nah, pasiennya juga ada gangguan sensoris. Apakah kita perlu melakukan penunjang? Enggak, memang untuk standar. Kita perlu melakukan FPS atau MRI. Lalu untuk tindakan dilakukan untuk lainnya yang dicurigai mungkin metastasis dan destruksi. Ya, prinsipnya kan kita perlu info untuk diagnostik, info tambahan baik anamnesis ulang, apa masalah neurodefisitnya, motorik, sensorik, vegetatif, pemeriksaannya, dermatom, myotomal, otonomik, gimana fungsi-fungsi yang tersisa atau malah normal semua kan itu. Setelah itu kaitkan dengan diagnosa seminomanya, kalau memang benar metanya dari seminoma kan stadium 4 ya. Stadium 4 advance. Kalau stadium 4 advance prinsipnya kan paliatif. Nah, di mana tempat spine surgeon bisa membantu secara paliatif pada saat ada 3 pilar yang kita perhitungkan terganggu. 1 pilar kestabilan mekanik, dia misalnya pathologic fracture, hancur 1 korpus, nah itu kan unstable dia. Di sana ada tempat untuk melakukan stabilisasi. Kedua, pilar diagnostik, masa epidural metanya yang ke lumbal misalkan, belum tahu itu apa 2 entity apa seminoma yang ke sana kan itu. Perlu dibantu biopsi oleh spine surgeon. Selain stabilisasi juga biopsi. Kan gitu, tambahan informasi berupa PA. Nah, ketiga ada defisit gara-gara masa itu, nah, perlu dekompresi. Jadi ada 3 pilar, 1 pilar kestabilan mekanik, kedua diagnostik, ketiga dekompresi saraf kalau memang ada kompresi kauda, kompresi radik di foramennya, atau malah kompresi cord. Itu alasan-alasan kita urun rembuk di paliatif manajemen ya. Jadi paliatif care patient tidak berarti tidak usah dioperasi, bukan ya.
kita lakukan operasi itu untuk satu, membantu dia mencapai kestabilan spine mechanical-nya sehingga tidak terjadi mechanical back pain atau neck pain misalkan. Jadi kalau udah nak nyeri kan life quality-nya bagus, naik. Gitu, ya. Nyeri kita tangani dengan dekompresi, stabilisasi, fusi. Tambah batu biopsi. Nah, silakan nanti balikkan ke primary tumornya, apa memang seminoma nyebar atau memang dua entity ternyata ada adeno CA yang lain kan gitu ya. Di sana tempat kita ada pasien meta advance stadium lanjut apapun bentuknya ya, CA, mama, tiroid dan sebagainya. Nah, kelayaan operasi lain lagi perhitungannya, Stephen. Ada Karnofsky score dan Tokuhashi score. Ya, kalau Karnofsky di atas 60 boleh. Kalau Tokuhashi-nya umurnya di atas 6 bulan. Jangan yang kira-kira bulan depan mati kita operasi kan enggak perlu. Kira-kira lebih dari 6 bulan lah barangkali memperbaiki kenyamanan hidupnya. Dan menjelaskan dengan baik ke pasien bahwa operasi yang sangat rumit ini tidak untuk memperpanjang usia Anda. Ini tidak sakit, bisa jalan mungkin atau kursi roda, mobilisasi, bahkan mungkin si bapak ini bisa nemenin anaknya menikah gitu kan. Setelah itu beliau berpulang kan, ya adalah kenang-kenangan. Daripada di tempat tidur, pasti lebih jelek lah. Pneumonia, DVT, urosepsis, fecal sepsis, spastisitas, itu akan membunuh pasiennya, silent killernya ya. Bagus pertanyaan Stephen. Jadi kalau memang di poli dikonsulkan ke bedah saraf, MRI, ya, biar kita tahu apa ada epidural mass metastasisnya, kompresinya kemana, ada burst patologi fracture-nya, sehingga ada yang bisa kita kerjakan untuk pasien. Jangan lupa KIE bahwa prognosis ad vitamnya mungkin dubia, prognosis ad fungsionalnya ad malam kan gitu. Dan prognosis tumornya ad malam jelaskan stadium 4. Baik, bagus sekali diskusi dan presentasi Eka tentang overview ini. Overview ya artinya baru cicip seperti kalian makan rujak itu baru cicip ini. Nyicip tentang spine injury di cervical, thoracolumbar, sakral. Kemudian nyicip ilmu sedikit tentang peripheral nerve. Lebih jauh lagi akan ada deep untuk discussion dan sebagainya. Itu nanti langsung ke pasien ya. Terima kasih Eka sudah menyampaikan materinya 124 halaman. Luar biasa. Kemudian diskusi sudah bagus. Mudah-mudahan banyak yang mengerti, tapi kadang-kadang kalian nggak ngerti juga ya. Mudah-mudahan nasibnya ke Betara kalian mengerti sedikit ya Kang udah. Janganlah kayak Eka atau Stephen ya Kang Wang 5% dari Eka Mas Stephen udah senang saya sebagai guru biar enggak serangan jantung saya nanti ya.